Salam, saudara-saudaraku yang kekasih. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Nais Tumorang. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini dari kitab Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, pernahkah Bapak, Ibu, saudara-saudara selalu menyalahkan orang lain ketika Anda tidak mendapatkan sesuatu? Selalu berkata, ya karena dia tidak menolong saya, sehingga saya tidak berhasil. Karena dia tidak memberi bantuan kepada saya, makanya saya tidak berhasil. Karena dia tidak respect sama saya, sehingga saya tidak berhasil. Dan berbagai keluhan-keluhan seperti itu. Hari ini kita mendengarkan dari teks khotbah kita, seorang yang sudah sakit, lumpuh 38 tahun, ada di kolam Bethesda. Dan dia berkata kepada Tuhan Yesus ketika Tuhan bertanya, maukah engkau sembuh? Dia bukan menjawab, mau. Tapi dia berkata, Tuhan, tidak ada yang menurunkan aku ketika kolam ini mulai goncang. Padahal Tuhan bertanya kepada dia, maukah engkau sembuh? Tapi dia mengambil jawaban tentang ketidakpedulian manusia yang lain kepadanya. Sebenarnya memang di sini dia sedang menguliti juga tentang ketidakpedulian manusia kepada dia. 38 tahun dia sakit di kolam Bethesda itu, berbaring. Dan sepanjang 38 tahun tidak ada seorang pun manusia yang mau menuntun dia ke kolam itu ketika airnya goncang. Ketidakpedulian ini memang merupakan satu hal yang menjadi titik perhatian kita. Kok tega ya, tidak ada seorang pun. Kita bertanya, di mana keluarganya? Di mana tetangganya? Di mana orang-orang yang selalu berkata dia pemuka-pemuka agama? Di mana orang-orang yang selalu berkata bahwa dia peduli kepada sesamanya dan sebagainya? Di mana mereka yang selalu berkoar-koar tentang kepedulian sesama manusia? Yang selalu berkoar-koar bahwa mereka adalah tokoh-tokoh agama. Di mana mereka? Orang yang lumpuh ini berkata, tidak ada seorang pun. Di sini kita melihat betapa mirisnya perlakuan yang diterima orang yang lumpuh ini. Taruhlah mungkin dia lumpuh karena kejahatannya, atau lumpuh oleh karena ketidakpeduliannya kepada kesehatannya, atau lumpuh karena dia mengalami sesuatu oleh karena kebodohannya. Tetapi memang dia perlu bertanya tentang sikap manusia yang lain.
dia perlu mempertanyakan 38 tahun dia di sini. Kalau 38 tahun, itu berarti kita bisa berkata dia sudah ribuan hari tinggal di sana. Mungkin cuaca dingin ketika malam, cuaca panas ketika siang, sudah bukan lagi merupakan masalah bagi dia. Bahkan ketika orang lain benar-benar memalingkan muka dari dia, tidak membawa apapun, tidak memberi apapun, makanan secuil pun mungkin tidak diberikan kepada dia, itu pun tidak lagi menjadi persoalan bagi dia. Dia mungkin sudah berpikir bahwa tidak seorang pun yang peduli lagi. Mungkin inilah salah satu yang membuat Yesus harus sampai ke kolam Bethesda itu. Padahal ini hari Minggu, kalau menurut kita. Kalau menurut mereka, hari Sabat atau hari Sabtu. Hari Sabat yang menjadi hari yang suci, yang bagi mereka adalah hari ketujuh, yang bagi kita adalah hari Sabtu. Ini tempat di mana orang harus memuji dan memuliakan Allah. Tempat orang senang ketika beribadah di bait suci, atau kalau kita senang datang ke gereja pada hari Minggu. Dan di sini harusnya pemikiran semua manusia berfokus kepada Allah, tentang kebaikan Allah, dan berupaya menjadi seperti Allah, melakukan yang baik kepada sesama. Harusnya begitu, tapi banyak orang kadang-kadang suka yang vertikal, memuliakan Allah, berdoa kusut, memuji-muji Allah, benar-benar berupaya larut di dalam penyembahan kepada Allah, tapi lupa bahwa implementasi orang beragama adalah menolong sesamanya. Implementasi beragama itu adalah bagaimana menjadi sahabat bagi sesamanya. Bagaimana menjadi seorang penolong bagi sesamanya. Ini yang belum dilakukan oleh banyak orang, termasuk mereka yang mungkin adalah keluarganya, sahabat-sahabatnya, tokoh-tokoh agamanya, dan lain sebagainya. Kemanakah perginya pemikiran untuk menjadi sahabat bagi sesamanya? Sebagai bagian daripada implementasi memuji dan menyembah Allah. Dan ini tidak diterima orang ini. Tidak didapati orang ini selama 38 tahun. Dan itulah sebabnya pertanyaan Yesus ini mungkin baginya dia harus berkata tidak ada seorang pun yang menolong aku, yang membawa aku ketika kolam ini bergoncang. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Yesus melakukan tugasnya. Karena dia adalah Allah, dan baginya menolong orang itu adalah intisari berita kerajaan Allah. Membebaskan orang-orang yang tertawan oleh karena sakit, tertawan karena beban dosa, dan sebagainya. Dan dia membebaskan orang itu pada hari di mana Allah dipuja dan dimuliakan, di hari Sabat. Hari Sabat menjadi hari sukacita. Hari Sabat harus menjadi hari di mana setiap orang yang terbeban atas derita dan dosa menjadi bersukacita. Itu sebabnya dia katakan kepada orang yang sakit ini,
Dia katakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Bangunlah. Ini adalah suatu perintah bahwa engkau tidak usah lagi duduk di situ, sebab yang lebih besar daripada goncangan air ini sedang datang melawat engkau dan akan menyembuhkan engkau. Bangunlah, angkatlah tilammu, supaya engkau bisa tahu bahwa ini adalah titik akhir penderitaanmu. Kau akan pergi dari tempat ini, kau akan meninggalkan tempat ini. Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Jangan lagi engkau berharap pada sesuatu yang tidak bisa menolong engkau. Berjalanlah. Lakukan segala tugas-tugas dan kewajibanmu. Muliakan Tuhanmu. Dan engkau akan menjadi orang yang melihat kuasa Allah. Seketika itu memang orang sakit itu menjadi sembuh. Dia berjalan sambil memikul tilamnya. Dan disinilah kadang-kadang peranan tokoh-tokoh agama ini selalu melihat kepada hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting untuk dibicarakan. Sebab hari ini ada sukacita. Mestinya yang paling penting adalah perkataan, engkau sudah sembuh, 38 tahun kau sakit dan kami tidak menolong, sekarang engkau telah sembuh. Puji Tuhan, biarlah engkau menjadi orang yang taat kepada Tuhan sepanjang umurmu. Muliakanlah dia karena engkau sudah disembuhkannya. Tapi bukan itu yang dikatakan oleh tokoh-tokoh agama ini. Mereka hanya melihat kepada bunyi pasal-pasal hukum agamanya yang tidak menolong. Sehingga dia berkata, hari ini hari Sabat, tidak boleh engkau memikul tilammu. Dia hanya melihat kepada larangan, tapi dia tidak melihat kepada berkat-berkat yang telah diterima orang ini. Dia hanya melihat satu bentuk hukum yang sebenarnya masih ada kelanjutannya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hal yang seperti itu tidak dipahaminya, bahwa menguduskan hari Sabat bukan sekedar bahwa dia tidak boleh bekerja, tetapi harus melihat pekerjaannya apa. Kalau dia bekerja untuk memperkaya dirinya, untuk mencari keuntungannya, untuk melakukan tipu daya dan sebagainya, memang jangan dilakukan. Tapi kalau dia bekerja supaya nama Allah dimuliakan, supaya orang yang terbeban dari dosa dibebaskan, supaya orang yang sakit disembuhkan, itulah implementasi kerajaan Allah. Itulah menguduskan hari Sabat. Menguduskan hari Sabat adalah dengan melihat Allah dimuliakan di antara seluruh pekerjaan kita. Orang yang menguduskan hari Sabat adalah orang yang mempermuliakan Allah di antara seluruh aktivitas kehidupannya. Kalau kita melakukan hal yang baik bagi Allah, sekalipun itu pada hari Sabat, kita sedang melakukan implementasi kerajaan Allah pada hari yang penuh sukacita itu. Allah selesai bekerja pada hari Sabat, tapi dia terus menjadi Allah bagi setiap manusia untuk memberkati mereka, sekalipun hari itu adalah hari Sabat. Hari Sabat Allah tidak tidur, Allah tidak berdiam diri, tapi dia terus memberkati manusia, memberikan segala kebaikan manusia, memberikan makanan dan minuman, memberikan hujan, memberikan tumbuhan bertumbuh dengan baik,
dan berbuah dengan baik, memelihara semua binatang-binatang untuk makan dan untuk mereka berkembang biak. Allah memelihara itu semuanya. Melakukan yang baik pada hari Sabat. Jadi biarlah pada hari Sabat, ketika engkau dapat melakukan yang baik kepada sesamamu, lakukanlah. Sebab di sanalah Allah akan dipermuliakan. Yesus telah melakukan perbuatan ini, maka kita pun yang percaya kepada Yesus boleh melakukannya untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Salam.